Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ausaf. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang narkoba nih teman-teman, bersama narasumber kita yaitu Bapak Eko. Bapak Eko Prasetyo ini sebagai pekerja sosial di Kementerian Sosial UPTD PSPP Pamardi Putra Jogja ya Pak? Iya. Terus juga selaku senior konselor di PSPP Pamardi Putra Jogja, serta pimpinan Jogja Care House Jogja. Dan saat ini mengejar di jurusan bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ya Pak. Ya, nah teman-teman, jadi kali ini kita akan langsung membahas nih tentang narkoba gitu kan. Mungkin teman-teman di sini udah sering mendengar tentang narkoba ya Pak. Kayak setiap kuliah atau mungkin di desanya mungkin pernah ada sosialisasi tentang narkoba gitu. Nah, tapi kali ini mungkin kita akan mempelajari lebih detail lagi seperti apa sih narkoba itu. Oke. Nah, mungkin langsung aja Pak. Ini saya pengen tahu tentang narkoba. Nah, narkoba itu sendiri siapa sih Pak? Jadi gini, sebelum kita menginjak ke sana lebih ke teknisnya tentang narkotika dan psikotropika, kita berbicara dulu tentang kenapa sih kok perkembangan narkoba di Indonesia terutama ini kok sangat hebat sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semuanya sekarang, yang menjadi pertanyaan, ini narkoba butuh kita atau kita yang butuh narkoba? Ini satu pertanyaan. Iya. Supaya bisa membuka wawasan. Karena apa? Ini dengan masa pandemi ini anak sudah mengalami kejenuhan yang sangat luar biasa. Nah, dia nanti kalau sudah keluar bisa dengan kuliah dengan tatap muka, dengan ketemu. Di samping itu situlah nanti terjadi problem-problem baru dengan epidemiologinya, bahwa di Jogja ini adalah kota pelajar, yang nanti yang belajar itu justru dari orang-orang luar Jogja. Nah, saya yakin bahwa mereka itu punya budaya. Nah, budaya itu bisa positif, budaya itu bisa negatif juga gitu. Yang tidak pas, negatifnya tidak pas dibawa ke Jogja. Nah, yang paling bahaya adalah bagaimana teman-teman menggunakan narkoba itu. Nah, terus sekarang kita juga ada pertanyaan lagi juga bagi teman-teman nanti di kampus ketika menjadi satgas ini, harus ada semacam pendekatan dengan mahasiswa yang baru, dengan membuat pertanyaan ketika dia sudah tahu bahwa mereka menggunakan, sebab apa mereka menggunakan, mengapa mereka menggunakan, akibatnya menggunakan nanti kayak apa. Ini yang perlu mahasiswa yang dari luar Yogyakarta harus tahu gitu kan, supaya ketika dia di sini tujuannya hanya satu, untuk belajar. Tidak cuman belajar tentang disiplin ilmu masing-masing daripada teman nanti dengan jurusan-jurusan itu, tetapi juga bisa belajar tentang budaya Jogja. Bagaimana Jogja ini adalah kota sahabat anak. Ini yang dengan pariwisata yang mungkin nanti bisa dipelajari teman-teman sambil belajar disiplin ilmunya, bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Nah, mari kita bersama-sama ini berbahas tentang narkoba. Nah, kalau narkoba itu kan, narkoba sama nafsa itu sebenarnya sama. Oh, sama ya Pak? Sama. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tetapi di nafsa di situ ada alkoholnya. Oh, ada alkohol. Berarti apa? Alkohol itu masuk di dalam ruang lingkup di narkoba. Jadi ruang lingkup di narkoba. Jadi, nah ini anggapan yang keliru bahwa yang namanya orang menggunakan miras itu dikira hal yang enteng. Nah, bagi saya orang terapis, bagi saya orang yang menjalani proses terapi, itu malah yang paling sulit adalah kecanduan daripada alkohol. Jadi lebih baik saya merehab orang narkotika 3 daripada merehab orang 1 pecandu miras. Ini yang menjadi bahan perhatian sekarang. Teman sekarang begini. Karena apa? Karena miras itu tidak di dalam lingkup Undang-Undang 35. Nah, BNN juga tidak mengcover, kepolisian tidak mengcover, hanya undang-undang kesehatan. Akhirnya apa? Miras ini menjadi undang-undang hanya peraturan daerah. Sehingga kalau sudah peraturan daerah, ya kalau ada tindakan ya cuma piring, tindakan pidana ringan. Ini yang tidak bisa membuat jera bagi teman-teman kita. Ini yang menjadi tanggung jawab bersama. Itu kira-kira. Berarti kalau yang misalnya Pak, narkoba yang sering digunakan itu apa berarti Pak? Tergantung ya, karena di Jogja ini
tetapi sekarang yang paling ngetren itu adalah psikotropika. Ya, macam-macam obat penenang, obat tidur, itu yang dipakai oleh teman-teman. Nah, ini lebih cenderung sebenarnya ini adalah obat-obat yang dipakai teman-teman kita yang mengalami halusinasi, mengalami gangguan jiwa, ini yang biasanya dipakai. Terus bisa narkotika. Narkotika ini biasanya teman-teman juga paling ngetren sekarang sabu. Nah, tetapi juga ada orang yang kalau sabu agak mahal dia menurun ke ganja. Nah, ini yang bahaya, ini yang bahaya. Nah, harus kita bersama-sama kita sikapi. Nah, dengan kembali kepada budaya itu biasanya orang-orang daerah sini, saya tidak menyebutkan ya karena oh daerah sini, oh ini senengannya pakai karena di sana budayanya begitu keras, orang yang lembek pola berpikirnya dia mesti menggunakan sabu. Ada orang yang di sini dos karena jiwanya kepengen apa ya perilaku seks yang dibutuhkan gitu kan. Nah, itu dia akan menggunakan zat-zat yang lain gitu. Itu Nah, itu kan tadi ada psikotropika gitu. Cara guna ini gimana sih, Pak? Jadi gini, orang yang menciptakan ini luar biasa. Orang menciptakan narkoba itu luar biasa. Kalau yang takut disontek bisa kok diminum. Kalau takut diminum bisa kok dihirup. Kalau takut dihirup bisa kok ditaruh di dalam lidah ini terus nanti seperti brem mencair seperti ada yang ditempel. Nah, tergantung orang-orangnya sekarang. Nah, ini yang menciptakannya sangat luar biasa bagi teman-teman. Ya, yang seneng kalau dia takut disontek, ya nanti bisa ditempel, ditabur, macam-macam penggunaan seperti itu. Tergantung. Ya, itu. Berarti emang disesuaikan sama target pasarnya ya, Pak itu? Iya, jadi itu hebatnya di situ gitu lah. Meskipun nanti akibat efek sampingnya sama, gitu kan sama, tapi nanti ada beberapa macam yang seperti itu. Gitu ya. Itu kan tadi penggunaannya ya, Pak. Ya. Kalau misal nih Pak, cara untuk apa ya jual belinya gitu kan, narkoba kan dilarang ya Pak di Indonesia gitu. Nah, tapi kok masih ada yang mengkonsumsi. Nah, itu biasanya cara jual belinya itu gimana, Pak? Jadi gini, ini memang orang yang karena apa ya? Saya kembali lagi bahwa kita ini butuh narkoba apa narkoba yang butuh kita? Ya kembali lagi gitu. Nah, ternyata kita yang butuh narkoba. Berarti ini pasaran yang sangat luar biasa. Pasaran sangat luar biasa. Nah, kalau tekniknya bagaimana penjualan, ini mesti sejaring, Mas. Di sana ada yang namanya itu istilahnya kurir. Ada yang pengepul, ada yang bandar. Jadi macam-macam dan ini saling bisnis putus dan bisnisnya adalah bisnis kepercayaan gitu loh. Jadi misalnya kalau di Jogja itu ada di WA ini yang populer bahwa Jogja Ready. Itu bisa masuk semua orang gitu kan. Pesan gitu. Nanti tolong diambil ya di alun-alun, nanti di depan ringin itu ada tumpukan bata, tak taruh di belakang di bawah bata itu. Misalnya seperti itu. Jadi bisnis kepercayaan karena apa? Kirim rekening. Tidak tahu orangnya, tidak apa ya itu bisnisnya begitu. Jadi jaringannya itu memang jaringan sangat luar biasa gitu ya. Tapi kan sampai ada yang diselundupkan juga gitu ya Pak. Kayak misal mau dikirim ke luar pulau gitu. Itu kan penyelundupannya juga ada yang sampai ditaruh di ban terus di pakaian gitu. Ada Mas, bahkan dimasukkan ke dalam pipa-pipa. Ada yang dimasukkan kemarin itu di apa aja nih, kompresor juga ada. Jadi ya, apalagi kalau ya ini ya saya bukan suudon ya. Jadi di LP itu juga ngirimnya bisa lewat buah-buahan yang ditaruh, bisa lewat kacang yang dibuat. Pokoknya ahli lah untuk penyelundupan. Ada yang kemarin tuh yang agak sudah lama itu dilempar bola kasti dari luar juga kan bisa tuh masuk. Jadi memang sekarang pinter-pinteran gitu. Pinter-pinteran dalam artian petugas sama orang yang berkepentingan itu pinter-pinteran. Nah, juga wong baru dalam proses sidang saja itu ketika jalan kan di kanan kiri kan dikawal oleh petugas dari kejaksaan ya, atau kejaksaan ya. Begitu sampai di jalan sandalnya dicopot, di depan sudah disiapkan sandal baru, tetapi nggak taunya bahwa di bawah itu sandal yang baru itu dibelah itu dalamnya ada barangnya yang seperti itu. Jadi orang yang ngawal itu nggak nyangka karena nyopotnya di situ sambil jalan terus di depan gitu pakai sandal yang baru tapi sudah disiapkan. Jadi itulah teknik-teknik betapa pinternya karena orang kepepet itu jadi pinter ya. Ini satu contoh bahwa
kenapa Jepang kok maju sampai segitu, karena negara Hiroshima dan Nagasaki dibom, jadi orang kepepet. Kayak orang kepepet itu jadi pinter, jadi kreatif gitu. Nah, kenapa orang-orang Indonesia itu karena kok tidak pinter-pinter ini, karena ya ternyata bubut kan oleh alam yang tidak bisa kan seperti itu. Ini yang ya wawasan bagi kita semua lah, bagi teman-teman sekalian seperti itu. The power of kepepet ya Pak. Oke. Terus ini Pak, kalau tadi kan jualannya ya Pak sekarang. Nah biasanya nih Pak, apa ya, konsumen narkoba itu biasanya rentang umur berapa sih Pak yang paling banyak menggunakan gitu? Kalau rehab di tempat saya itu umur 11 tahun sudah. 11 tahun ya? Ada. Ya. Saya tidak menjudgment dari anak-anak ini, kebanyakan adalah anak-anak yang hidup kebersamaan kalau yang umur itu. Ini yang saya alami loh ya, jadi tidak semua kita kebiak-uya, tidak. Tapi anak yang di tempat saya itu karena sekolah itu berbasic asrama. Anda tahu gitu kan? Nah ini ya saya nggak ngerti, ini dogma-dogma yang harus orang tua juga sekarang harus pintar. Jadi karena mungkin ada orang tua yang berapriori begini, besok kalau kamu nakal tak masukkan di sana loh, tak masukkan di panti sana. Akhirnya panti jadi kumpulan orang-orang nakal. Dari situ ketemu, akhirnya juga membuat komunitas baru. Ini tidak semua, tetapi ini yang saya temukan begitu. Nah, kenapa kok sekarang anak-anak? Karena memang sekarang tingkat orang itu kedewasaan tidak diukur dengan umur. Karena apa? Karena anak-anak sekarang ini sudah ya akibat daripada gadget ini kan melihat seperti itu, ada rangsangan. Seperti anak sekarang ini, coba. Ini agak vulgar buat ini. Umur 9 tahun sudah menstruasi loh. 9 tahun. Ya. Kenapa anak-anak? Karena di sekolah itu sudah ada semacam senioritas. Kalau yang besok bawa Fanta lo, kamu bawa Sprite lo, kamu bawa Coca-Cola lo, nanti akhirnya kalau istirahat dicampur jadi satu. Iya. Diminum. Ini saya tanya, loh Dek, kalau mau kok begitu? Iya Pak, saya baca di internet rasanya lebih enak. Mau kok rupanya sampai kelabu kayak gitu. ini akibat seperti itu. Makanya kita harus juga waspada lah. Seperti itu. Kalau umur segitu tuh kenapa sih Pak kok apa ya? Pengen banget gitu mengkonsumsi narkoba, itu sebabnya apa biasanya? Karena kepengen diakui jati dirinya. Karena kebanyakan orang tua itu, tapi ini kita berbicara orang tua panjang ya, karena waktu durasinya itu kapan-kapan kita berbicara tentang family support. Jadi bagaimana seperti itu. Tapi penting bagi teman-teman gitu, bahwa orang tua sekarang itu selalu memaksakan untuk bisa jadi dirinya mereka, jadi dirimu. Tidak pernah orang tua jadilah kamu, diri kamu sendiri. Ini yang kadang seperti itu. Seperti ini keluarga ya, misalnya kita, ini sedikit aja. Anak 3 kebetulan yang perempuan 2, anaknya 1 yang laki-laki. Ini mesti ada anak emas, ada anak perak, ada anak perunggu gitu. Nah akhirnya bapak juga misalnya anak mau pamit sama orang, Pak aku pergi dulu ya, nanti sebelum maghrib saya sudah di rumah. Kan bagus gitu. Tetapi ibunya mesti punya embel-embel. Mbok kamu tuh belajar kayak kakakmu, besok masuk IPA, bisa masuk kedokteran. Nah seperti itu loh. Akhirnya apa, ketika dia bermain dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Teman-temannya ngecek gitu loh. Mas dicari bumu itu, suruh beli berapa jadi malu. Nah seperti itulah ya. Kita memang perlu kita nanti bersama-sama kita bahas tentang bagaimana pola asuh anak remaja dan keluarga. Dengan dengan teknologi yang seperti ini. Jadi gadget itu perlu gitu kan, karena apa? Saya juga pesan dengan orang tua juga, ketika anak sudah mulai maju seperti ini dengan gadgetnya agak melenceng ya, tapi ini nanti hubungannya dengan narkoba. Kalau sudah pakai gadget ini, bagaimanapun orang tua harus mau tidak mau belajar tentang forensik digital. Karena tadi jangan tanya bahwa kok bisa peredaran seperti, karena lewat digital ya Pak. Kalau tidak belajar, karena seorang pecandu itu punya bahasa jargon yang berbeda. Misalnya mau beli obat itu orang tua tahu. Tapi bokol boti apa? Ya rindu. Apa?
sapi, kan nggak ngerti apa sapi itu. Ya taunya ya rindu itu adalah trihexyphenidyl. Jadi istilah-istilah itu misalnya mau beli pil aprazolam, dia tidak mau beli bokul boti kapal selam yang dia sebut. Kapal selam itu aprazolam gitu. Taunya kan bapaknya, oh itu beli empat atau mainan gitu kan. Itu dengan bahasa jargon gitu. Itu ada daripada disamarkan ya Pak. Iya, disamarkan. Kalau misalnya Pak orang nih udah kena narkoba nih, udah kecanduan gitu. Nah itu bisa sembuh nggak sih Pak? Dan kalau bisa itu caranya gimana? Jadi gini, orang kena narkoba itu biasanya masuk ke tempat kami itu sudah orang ibarat kanker sudah stadium 4. Oh, stadium 4. Orang sudah, misalnya orang menggunakan narkoba itu ada tahap awal, tahap toleransi itu kenaikan dosis ya, kenaikan dosis. Terus ada tahap ketergantungan. Nah biasanya kalau sudah di tahap ketergantungan masuk di tempat saya. Sedangkan ini yang ketergantungan, orang sudah ketergantungan 1, dia akan berhenti di umur itu. Jadi jenengan make narkoba umur 13 tahun, sekarang umur 21 tahun ya pola pikir, pola sikap, pola tindaknya seperti anak 13 tahun. Walah. Efeknya sampai situ. Yang kedua, ini penjenengan punya 20 perilaku. Orang normal. Tetapi ketika menjadi pecandu mempunyai 76 perilaku yang sangat jelek. Mulai dari childish, knucklehead, wannabe top kayak wannabe hero, itu penjenengan punya karakter seperti itu. Nah di rehab itu harus diminimize itu. Yang ketiga sudah tidak bisa membedakan mana perasaan, mana kenyataan. Jadi persepsinya itu sudah jadi secara kognitif dia mengalami gangguan. Secara persepsi dia mengalami gangguan, makanya sulit untuk direhab itu karena aku menggunakan narkoba itu benar. Gitu deh. Terus emosional. Nah, ini emosionalnya ini terus penjenengan harus perlunya konseling di situ. Terus yang terakhir adalah pola pikir, emosional, terus nanti apa ya? Ke masyarakatnya juga memerlukan bantuan kita karena seorang pecandu ketika sudah menemukan drug of choice, orang sabu tidak bisa kumpul orang miras tidak bisa kumpul orang obat-obatan, jadi ini berbeda sehingga membuat komunitas baru gitu. Berarti tapi kalau disembuhkan bisa ya Pak? Kalau disembuhkan istilahnya tidak ada kata istilah sembuh, hanya pulih ya. Karena apa? Orang menggunakan narkoba itu kalau dikatakan pulih, 1, tidak menggunakan lagi, jelas ya. Yang kedua tidak berurusan dengan hukum. Yang ketiga bisa menciptakan suatu karya yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu harus dikatakan. Nah, tetapi orang menggunakan narkoba itu kan ada tahapan Mas. Ada tahap awal, ketika rehab ya, ada tahap awal, terus ada tahap penyangkalan. Aku nek mengkon kayak gini aja bisa kok di rumah, ngapain mesti rehab? Ya. Nanti terus ada tahap prepare, jadi persiapan, terus ada tahap blend fit. Begitu pasrah. Kalau sudah blend fit, pasrah, kita bisa memformat. Nah, ketika di format itu hanya dikembalikan, tetapi toksin yang ada di dalam tubuh ini kan berjalan. Karena seorang pecandu itu ketika di tahap ketergantungan tadi, 1 dia akan mengalami sako. Sako fisik itu bisa diselesaikan di panti rehabilitasi. 2 sako psikis, ini agak lama sako psikis ini. Karena apa? Seorang pecandu itu ketika punya masalah tidak pernah dicatat di otak Mas, selalu dicatat di hati. Selalu dicatat di hati. Makanya ketika ada masalah dia selalu tertutup gitu. Tetapi ketika masalah itu terbongkar dia baru ingat. Nah, tugas diri bagaimana masalah yang ada di hati kita pindah ke otak, sehingga kalau ke otak bisa pakai logika. Nah, ini kalau sudah di sini tingkat stresnya sangat luar biasa karena apa? Tanya sendiri, jawab sendiri. Gitu ya. Nah, jenengan kan yang dicatat di sini kan cuma cinta pertama. Ya, tapi seorang pecandu di sini. Jadi untuk memilah dan memilih itu sangat sulit seperti itu. Nah, dia psikis itu terus akhirnya dia akan mengalami post acute withdrawal syndrome yang kronis. Itu seorang pecandu itu kumat bisa tahap 1 bulan ada, tahap 3 bulan ada, tahap 6 bulan ada. Tapi yang 2 bulan, 4 bulan tidak ada. Jadi gini, jadi dia duduk tidak nyaman, keringat keluar dingin,
mulut keluar kebun binatang semua, hanya ini pakai tidak pakai kan yang dia pakai. Nah, melawan itu yang paling sulit. Nah, dia harus ada hit and run. Jadi dalam artian di dalam therapeutic community di situ diajarin bagaimana ketika kamu mengalami seperti itu harus bagaimana bersikap dan bertindak seperti itu. Jadi kata istilah sembuh tidak ada, karena recovery mereka adalah seumur hidup. Kalau pulih ya, maka maintenance tadi dibatasi, tidak menggunakan, tidak berurusan dengan hukum, bisa menciptakan suatu karya yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka saya juga agak nggak cocok dengan orang yang mengatakan bahwa kalau gitu, kalau diajak testimoni nanti banyak pecandu yang kepengen untuk bisa testimoni gitu. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Ini kalau testimoni kayak gitu nanti ada muatan bimbingan motivasinya pada masyarakat. Kamu jangan pakai itu, memberitahu dengan masyarakat sama dengan memberitahu pada dirinya sendiri gitu loh. Kalau saya loh, tapi ya pendapat orang lain lah, monggo silahkan. Oke. Gitu. Berarti itu dia bisa pulih tapi kayak masih ada bekasnya gitu, Pak. Pulih iya, secara fisikly ya, tetapi secara psikologisnya itu dia mengalami gitu loh. Iya. Jadi ada tuntutan drug itu terus naik di otak, pakai tidak. Seperti itu loh. Tapi fasenya ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Yang 2 bulan sama 4 bulan tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk rata-rata rehabilitasinya itu berarti berapa lama biasanya? Tergantung apa yang dipakai. Tergantung durasinya dia pakai. Jadi apa yang dipakai? Apakah narkotika? Berapa mereka menggunakan? Bisa 1 mili, 2 mili, atau 1 pil atau 2 pil. Sehari, hitungannya sehari 3 kali atau sehari 1 kali. Kalau sabu ya mungkin 1 hari, atau rekreasional. Kalau rekreasional ya cuman dia kalau ketika mengikuti upacara-upacara tidak resmi, dia pakai misalnya lihat sepak bola, nonton dangdut, organ tunggal, nonton apa baru mabuk. Nah itu juga durasinya tertentu. Tetapi kalau sudah menjadi tahap ketergantungan pun juga ada tahapan-tahapan. Apakah dia akan menjalani rehabilitasi 6 bulan, apakah 1 tahun. Karena di tempat kami itu ada detoksifikasi, ada primary, ada re-entry. Gitu. Kalau paling lama berapa? Biasanya kalau tempat saya rata-rata 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun ya. Kalau paling bentar ya? Paling bentar ya rawat jalan. Ya, tapi rawat jalan itu juga resikonya rawat yang di tempat kita batasi apapun juga masih bisa meleset kok, apalagi yang hanya komitmen dengan sebuah komitmen surat gitu, tulis gitu. Gitu. Ternyata sampai setahun gitu ya, Pak? Iya, sampai setahun. Ya karena merubah perilaku orang tidak emosional. Orang yang emosional menjadi tidak emosional itu aja coba bayangkan, tidak seperti goreng pisang itu, ada bumbunya, ada minyak. Jadi ini perubahan perilaku. Karena apa? Kalau kita lakukan, kebiasaan dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan dilakukan terus-menerus akan punya karakter. Kalau karakter dilakukan terus-menerus akan punya nilai. Kalau nilai dilakukan terus-menerus akan punya budaya. Budaya ini yang kita cari adalah bagaimana budaya hidup sehat itu piye. Gitu loh. Orang mengatakan clean and sober. Maka di program BNN kemarin adalah hidup 100%, itu terus di dalamnya adalah kesehatan. Penting banget ya. Kalau berbicara tentang penggunanya nih, Pak. Ya. Biasanya itu tuh awalnya tuh apa ya, Pak, yang menyebabkan dia itu jadi menggunakan narkoba terus jadi kecanduan tuh biasanya sebab-sebab apa gitu? Aduh, macam-macam, Mas. Tingkat anak kepengen jati dirinya diakui. Tingkat SD, SMP itu kepengen bagaimana ada gaya hidup. Kalau orang-orang tua sekarang ini lebih kepada problem. Karena ya nggak heran loh, kemarin juga ada Nyon Sewu ini ya, mantan pernah menduduki Kabak Serse di Bogor itu kemarin, terus jadi Kapolsek itu. Terus akhirnya juga pakai Kapolsek lumayan sama 12 anak buahnya yang diajak. Iya. Ya pernah tahu baca kemarin ada ya. Terus ada Mahkamah Konstitusi ya pakai. Jadi
sekarang problemnya itu masing-masing. Menganggap bahwa yang namanya narkoba, nafsa itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang berpikir instan sekarang itu karena orang-orang Indonesia ini belum bisa belajar bagaimana bisa nginaing tiasing sesami ini. Ini yang harus kita bahas bareng-bareng gitu kan. Masalah narkoba ini juga sudah apapun sudah diterjang, ada PNS, ada polisi, sudah semua terkena. Bahkan ada guru pun juga terkena yang sebagai digugulan ditiru pun juga itu seperti itu ya. Apalagi mahasiswa itu kan. Nah, yang bahaya juga kalau sudah menjadi tahapan tertentu, orang kalau mau ngadap dosen pembimbing, mau ada ujian supaya pede dia pakai lagi ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Ini ya masalah ini yang harus kita banyak ya ternyata. Kita bacakan bersama-sama. Tadi kan juga disebutkan ya Pak, kalau nggak cuma teman-teman remaja ataupun teman-teman dewasa, tapi juga bahkan polisi, mahkamah itu juga pakai gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana sih Pak cara kita itu menjaga diri kita agar tidak ikut di lingkungan yang seperti yang disebutkan tadi, misal mengkonsumsi narkoba terus kita juga ikut mengkonsumsi narkoba. Nah, itu gimana cara menjaga diri kita gitu Pak? Yang paling pokok adalah memupuk hobi. Karena apa, sebenarnya sejak dari TK kita ngisi formulir itu mesti ditanya hobinya kok. Iya. Sampai kepada mahasiswa. Tetapi apakah dari TK sampai mahasiswa itu hobi bisa terfollow up? Iya. Gitu loh. Kalau orang mau gitaran main musik jangan dikatakan hobi. Itu baru musim. Harus bisa membedakan mana musiman, mana hobi. Nah, ketika hobi, karena apa? Seorang pecandu itu kebanyakan di tempat saya tuh hampir 90% anak-anak enggak punya hobi. Nah, kalau sudah punya hobi, dipupuk, nanti dengan satu hobi itu dia akan mencari komunitas. Nah, kita contohkan komunitas sepedaan yang baru musim sekarang. Iya. Kalau ketika dia ngumpul, apa yang diomongin? Sepeda. Nah, sepeda kan gitu. Sama, kalau kita tuh punya hobi yang sama, ya kita tidak sempat untuk berpikir ke sana kemari. Karena apa? Nanti kalau teman-teman seperti itu ya akan mencari kesenangan sesaat. Kalau kesenangan saat barang yang banyak, apa pikir kesenangan saat yang narkoba. Kepengen halusinasi, kepengen seperti ini, ya ini yang berbahaya gitu. Ini yang harus paling pokok itu, pupuklah dengan hobi. Berarti emang kita harus kembangkan hobi kita, potensi kita, terus juga tempatkan kita untuk sibuk ke hal yang positif itu. Gitu ya? Jadi seperti kalian ini, seperti ini kan tidak semua orang, tetapi yang bisa di sini kan hanya sehobi gitu. Nah, coba dikembangkanlah dengan teman-teman ini. Kamu tidak hobi seperti hobimu apa? Mari kita kembangkan. Nah, di sini kamu tugasmu belajar. Ya belajar, ayo. Bagaimana ketika kita siapkan, ketika kita pulang ke daerah masing-masing, apa yang dibutuhkan? Oh, di sana kok tidak ada angkringan, ya kok di sini angkringan kayak gitu. Coba kita ciptakan angkringan di sana. Kita belajar itu sambil belajar ilmu di sini, sambil memupuk hobi yang ada. Gitu loh. Kalau di sini ternyata bubukan kelontang kelantuk ke sana, nanti teman-teman yang nggak beres dijak gini-gini, nanti ya apa yang terjadi nanti kan gitu. Ya, ini ya terjadi seperti itu. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang mau belajar di sini ya fokus belajar. Fokus belajar. Pupuklah hobi dengan teman sehobi. Gitu loh. Jadi ya kan enak loh kalau kamu di sini seperti ini punya hobi yang seperti ini. Kumpulannya orang ini yang dia pikir apa? Dikembangkan bagaimana? Ada YouTube, bagaimana itu bisa menghasilkan hobi tapi bisa benar sehingga apa hati senang gitu. Itu yang paling jangan tidak terina bukan seperti itu. Itu kira-kira. Sangat bermanfaat banget nih ya teman-teman ya ilmunya. Dan juga apa ya, jadi terbuka gitu kan tentang narkoba, terus juga pengedarannya seperti apa, dan juga apa ya kondisi saat ini ternyata juga teman-teman bahkan yang usia 11 tahun juga sudah mulai coba-coba mengkonsumsi narkoba ya Pak. Ya jadi gini, ini yang perlu saya tambahkan teman-teman. Kalau durasinya masih memungkinkan. Kenapa sih perkembangan di Indonesia itu Kak sekarang banyak obat-obat baru? Ini yang harus teman-teman kenal. Dengan obat-obat baru. Yang kedua, sekarang banyak anak-anak itu yang mengembangkan dengan tanaman-tanaman yang ada di
tempat kita, di sekitar kita, ini yang berbahaya. Tapi toh tidak mungkin akan saya beritahu pada teman-teman itu. Kecuali Satgas gitu, kalau Satgas dia nanti bisa ada spot check dengan teman-teman, oh ini loh, kok anak ini kok membawa ini, berarti itu dipakai itu yang perlu. Banyak sekali tanaman-tanaman. Seperti tembakau gorila yang itu kan sebenarnya ada tembakau yang asli, ada tembakau yang sintetis. Iya. Yang asli itu nama sativa, yang sintetis itu namanya gulsit. Itu sama-sama dari Malaysia. Tapi sebenarnya apakah tembakau ini tembakau murni? Ya tembakau murni, tapi disemprot. Pakai petilon, pakai zat-zat yang bisa mengalami halusinogen. Itu Mas. Nanti kita suatu saat nanti kalau dibutuhkan, ayo kita bahas yang lebih dalam, lebih apa, supaya apa mahasiswa yang ada di sini, terutama di tempat kampus kamu itu bisa tahu persis, sehingga orang datang dari karena apa nanti ini seluruh Indonesia akan di sini loh dengan membawa budaya-budaya berbeda-beda ini. Penjaringan selaku Satgas dibuka konseling jangan hanya terpandang pada proses belajar mengajar, tapi juga akibat dampak daripada orang yang baru menjalani proses belajar mengajar. Oke. Tahu ya. Oke Pak, terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira pesan buat pecandu narkoba dan generasi remaja untuk kedepannya apa Pak tentang narkoba ini? Ya, kalau pada remaja, ayo kejar prestasi. Ya. Karena sekarang prestasi itu perlu. Prestasi itu tidak mesti harus dengan disiplin ilmu, tapi beberapa macam prestasi yang ada. Terus bagi orang yang mengalami kecanduan, bahwa Anda one way ticket harus masuk rehabilitasi. Ini jangan kamu anggap bahwa ini aib. Ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Di tempat saya juga mari kita terbuka. Saya akan melindungi, saya tidak akan lapor kemana-mana, karena saya punya kode etik. Kalau kamu kuliah, ayo rawat jalan di tempat saya, sambil kuliah jalan, sambil kamu bisa putus penggunaan drug. Nah, sekali-sekali lagi bahwa kamu di Jogja tugasnya belajar. Ayo belajar dengan disiplin ilmu masing-masing dan punya wawasan, kembangkan hobi. Yang ketiga, mari belajar jangan pada disiplin ilmu, tetapi coba bagaimana yang ada di Jogja ini nanti bisa dikembangkan di daerah tempat kita masing-masing. Saya kira itu Mas, tapi sekali lagi Anda di Jogja tugasnya hanya belajar. Bukan menjadi Pecandu. Sehingga kamu mengenal Sabuwati Putawati. Diminimize itu. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nanti bisa kita sambung lagi dengan yang baru, hal yang baru dengan narkotika. Siap. Gitu. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman itu ya ilmunya dan juga sharing-sharingnya pada kali ini ya teman-teman. Dan pesan dari saya, mari kita sibukkan diri kita kepada kegiatan positif. Positif, ya. Agar nantinya kita bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif di luar sana seperti halnya narkoba dan lain-lain. Ya, siap. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Fahri Muzaki dan terima kasih kepada Bapak Eko Prasetyo. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam genre dan stop narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, thank you.